Box yang diambil pada tahun 2017, data jumlah kematian terbesar di dunia, Indonesia menempati urutan keempat setelah India, Tiongkok, dan Nigeria. Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat kematian di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Bahkan, UNFPA memprediksi jumlah penduduk Indonesia di tahun 2021 mencapai 272,229 juta jiwa. Sementara itu, jumlah kematian diperkirakan terus menanjak hingga tahun 2045 sebesar 3,2 juta jiwa. Di mana, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 70% kematian disebabkan karena keterlambatan pertolongan pertama. Selain kecelakaan, beberapa jenis kasus memerlukan waktu tanggap tertentu, seperti serangan jantung, stroke, ibu hamil, asma. Akan tetapi, transportasi ambulans belum maksimal, ditambah kondisi jalanan yang sering macet, dan kondisi jalanan sangat mempengaruhi keselamatan pasien. Selaras dengan hal tersebut, menurut Jakarta Open Data di tahun 2018, hanya sekitar 178 unit ambulans gawat darurat di tiap ibu kota, atau hanya sekitar 61,9% saja yang bisa dioperasikan. Hal ini menjadi landasan bagi kami untuk menciptakan solusi terkait transportasi ambulans gawat darurat yang lebih menjanjikan. Oleh karena itu, kami dari tim Universitas Negeri Makassar menawarkan sebuah ide yang kami beri nama GoHealth, the fastest capsule ambulance system. Desain ambulans cepat sebagai moda transportasi gawat darurat sebagai sarana mewujudkan Sustainable Development Goals tahun 2030 dengan menitik beratkan tujuan nomor 3 dan nomor 9 dan didukung dengan tujuan lainnya. GoHealth, the fastest capsule ambulance system memiliki beberapa keunggulan, yakni yang pertama, lajur ambulans ini diciptakan khusus pribadi tanpa mengganggu lajur kendaraan lain dan tanpa mengganggu model perencanaan kota. Yang kedua, resiko kecelakaan sangat kecil. Yang ketiga, ambulans kapsul ini akan melaju 300% lebih cepat, bahkan mampu mencapai kecepatan 470%. Yang keempat, laju ambulans yang efisien dan juga rute pergerakan ambulans diatur oleh sistem navigasi yang terhubung di setiap rumah sakit. Dan yang kelima, aplikasi yang didesain dengan berbagai fitur dapat memudahkan pengguna dalam memberikan tanggapan yang lebih spesifik kepada tim medis terkait lokasi dan juga tingkat kecemasan. Model kapsul membuat udara yang mengalir saat ambulans melaju akan mengalir secara laminer agar tidak terjadi turbulensi pada ambulans. Model kapsul ini juga membuat sistem aerodinamik yang memiliki hambatan udara yang rendah sehingga memudahkan ambulans melaju cepat serta menghindari daya angkat ambulans saat melaju. Dalam rangka mengefisienkan penggunaan ruas jalan yang ada, maka dirancang jalur khusus pribadi untuk ambulans ini. Model jalanan berbentuk rel satu garis berukuran sekitar 0,25 meter. Rel tersebut diposisikan di dalam jalanan umum yang berbatasan dengan jalan trotoar. Ambulans kemudian dihubungkan dengan dua tiang berbentuk silinder dengan tinggi 2 meter yang terhubung dengan rel tersebut, sehingga ambulans akan berada di udara dengan ketinggian maksimal 2 meter. Tiang ini menggunakan sistem hidrolik dan sistem kemudi rotasi, sehingga ketinggian ambulans dapat diatur di mana akan naik ketika ingin berangkat dan akan turun kembali jika ambulans akan tiba di rumah sakit atau tiba di lokasi calon pasien. Tenaga penggerak ambulans menggunakan kekuatan electromagnetic suspension atau EMS. EMS menggunakan daya tarik dorong antara kumparan elektromagnetik dan rel ferromagnetik sehingga benda dapat ditarik kuat dengan magnet. Elektromagnetik dipasang di bawah tiang penghubung dengan rel yang terdiri dari dua kutub, yaitu penarik dan pendorong. Ketika elektromagnetik didekatkan dengan rel ferromagnetik, maka akan menciptakan medan magnet dengan gaya tarik dan dorong. Hal ini mengakibatkan dasar tiang penghubung melayang 15 cm di atas lintasan rel kereta dan kemudian dapat membuat kereta melaju. Sistem navigasi ambulans mengakibatkan ambulans dapat melaju tanpa awak karena hanya akan dikontrol di pusat navigasi. Sistem navigasi akan terhubung dengan sinyal gawat darurat yang dipancarkan oleh pengguna aplikasi ini yang juga diberi nama GoHealth, sehingga memudahkan pengguna untuk mendapatkan respon yang cepat untuk mendapatkan penanganan medis. Melalui inovasi dan teknologi, sistem penanganan medis masa depan memiliki potensi melakukan tata laksana ulang sistem kesehatan dunia yang lebih baik. Kelak akan disiarkan proses pembangunan sistem ambulans kapsul ini secara bertahap dan akan tersebar di setiap daerah, terutama di kota-kota besar yang rawan terkena macet.
membangun GoHealth sebagai sistem dan ambulans kapsul yang dapat melaju cepat, berkualitas, lebih aman, berkelanjutan, dan mudah digunakan oleh setiap kalangan masyarakat. GoHealth tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai kalangan seperti pemerintah, investor, akademisi, peneliti, serta tenaga kerja yang berperan penting dalam pembuatan proyek ini.